Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Bersama Sejina. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi grammar dan tes bahasa Inggris, yaitu to be dan pronoun. To be dan pronoun. To be dan pronoun yang mau kita pelajarin, pertama itu to be dulu ya. To be terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk tenses yang present, kemudian ada untuk tenses yang past, dan ada juga untuk tenses yang perfect. Di to be present ini sendiri, dia ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada is, kemudian ada am, kemudian ada are. Untuk to be is diikuti oleh subjek yang he, she, it. Sementara untuk to be yang am, subjeknya itu I. Dan untuk to be yang are, digunakan untuk subjek yang you, we, they. Perlu teman-teman ketahui dulu bahwa he itu adalah untuk yang dia laki-laki, she untuk dia perempuan, kemudian it untuk benda, I untuk saya, you bisa untuk yang artinya kamu atau kalian, we yang artinya kita, they artinya mereka. Setelah mengetahui to be untuk tenses yang present, kita lanjut to be untuk past ya teman-teman. To be past itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada was, yang kedua ada were. Untuk to be was itu dia untuk yang subjek I, he, it. Sementara untuk to be yang were, dia itu untuk subjek yang you, we, they. Dan yang terakhir nih, to be untuk perfect ya. To be untuk perfect itu sebenarnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama untuk present perfect, yang kedua itu untuk past perfect. To be have dan has digunakan untuk yang present perfect, sementara to be had digunakan untuk yang past perfect. Di to be present perfect itu sendiri ada have dan has tadi ya. Yang have itu gunanya untuk subjek yang you, we, they. Sementara has untuk subjek yang I, he, she, it. Itu teman-teman. Sementara untuk past perfect, dia hanya ada to be had. Jadi apapun subjeknya, kalian harus menggunakan to be had ya. Baik itu untuk subjek yang I, you, we, they, he, she, it. Pokoknya kalian mesti gunain yang had untuk to be past perfect kayak gitu teman-teman. Setelah mengetahui to be-nya, kali ini kita langsung masuk ke penggunaan daripada to be itu sendiri. Yang pertama, dia menjelaskan kata sifat yang mana letaknya itu sebelum kata sifat. Untuk rumusnya, subjek diikutin oleh to be, diikutin oleh adjektif. Jadi di sini to be-nya ada di sebelum adjektif ya teman-teman. Untuk contoh yang pertama, she is beautiful, yang mana artinya adalah dia cantik. Di sini to be yang kita gunain adalah is untuk menjelaskan kata beautiful yang artinya cantik. Kenapa kita gunain to be is nggak are atau am? Karena kita lihat nih subjeknya ya teman-teman. Subjeknya di sini adalah she. Maka kita gunain to be yang is. Kayak gitu. Untuk di contoh yang kedua, he is handsome. Dia itu tampan. Di sini kita juga gunain to be yang is. Dia menjelaskan kata handsome. Kenapa nggak kita gunain to be are atau Karena kita lihat lagi subjeknya teman-teman. Di sini subjeknya adalah he, yang artinya dia laki-laki. Untuk present, he, it, dia menggunakan to be yang is gitu teman-teman. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. You are friendly. Kamu itu ramah gitu. Kamu ramah. Di sini kata are menjelaskan adjektif friendly yang artinya ramah.
Kenapa kita gunain to be yang are? Karena subjeknya adalah you, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah mengetahui penggunaan to be untuk menjelaskan kata sifat, kita lanjut ke kegunaan to be yang lainnya ya. Yang kedua, to be yang menjelaskan kata benda, yang mana letaknya itu sebelum kata benda teman-teman. Untuk rumusnya, subjek diikutin oleh to be, diikutin oleh noun. Jadi, to be-nya kita letakkan sebelum noun juga, sama kayak adjektif tadi ya teman-teman. Untuk contohnya, di sini aku ambil I am a doctor. Aku adalah dokter. Kan dokter di sini adalah noun-nya teman-teman. Dan to be yang kita gunakan di sini adalah karena subjeknya adalah I, kayak gitu teman-teman. Sementara di contoh yang kedua, it is a kitten, yaitu adalah seekor anak kucing. Kan kitten itu merupakan noun. Di sini kita gunain to be-nya. To be-nya is karena dari subjek kita lihat subjeknya adalah it, kayak gitu ya teman-teman. Untuk contoh ini sendiri karena dia merupakan to be present, makanya to be-nya am sama is, kayak gitu ya juga teman-teman. Kemudian kita lanjut ke penggunaan to be yang ketiga, yaitu menjelaskan kata keterangan tempat. Yang mana rumusnya adalah subjek diikutin oleh to be, diikutin oleh kata keterangan tempat. Jadi to be-nya sebelum kata keterangan tempat ya teman-teman. Untuk contohnya, he is in the class. Dia berada di kelas, kayak gitu. Keterangan tempatnya yang in the class ini. Ya, in the class ya teman-teman. To be yang kita gunain adalah is juga karena untuk di contoh ini aku menggunakan contoh yang present aja, kayak gitu teman-teman. Kenapa to be-nya is? Karena kita lihat contohnya adalah he, kayak gitu. Contoh kedua, you are in my home. Kata keterangan tempatnya di sini adalah in my home, yang artinya di rumahku. Subjeknya adalah you, kemudian kita gunain to be yang are karena subjeknya you. Untuk present, to be you adalah are, kayak gitu teman-teman. Kemudian kegunaan yang keempat, yaitu digunakan dalam kalimat verb ing yang menyatakan kejadian yang sedang terjadi. Jadi, rumusnya subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh verb ing. Jadi, to be-nya kita letakkan sebelum verb ing ya teman-teman. Untuk contohnya, I am watching football at this time. Di sini aku tambahin keterangan waktu at this time. At this time itu artinya pada saat ini. Saya sedang menonton sepak bola pada saat ini. Di sini verb ing-nya yang watching ya teman-teman, subjeknya I, maka kita gunain to be yang atau am gitu ya. Untuk contoh yang kedua, we are singing a song now, yang mana artinya kami sedang bernyanyi sebuah lagu sekarang. Ini ada kata sekarang untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi. To be-nya kita letakkan sebelum kata singing, yang mana singing itu merupakan verb ing-nya. To be-nya adalah are ya teman-teman, karena subjeknya adalah we, kayak gitu. Kemudian kegunaan to be yang kelima, yaitu dalam kalimat pasif. Untuk rumusnya, subjek diikutin oleh to be, diikutin oleh verb 3, kemudian diikutin oleh by, kemudian diikutin oleh objek. Jadi to be-nya itu sebelum verb 3-nya teman-teman. Untuk contohnya, this cake is made by my mom. Kue ini dibuat oleh ibuku, kayak gitu artinya. Di sini subjeknya this cake, yang artinya kue ini. Kemudian verb 3-nya ada made, to be-nya kita letakkan sebelum verb 3 ya, makanya kita
letakkan is sebelum kata meet-nya. Untuk contoh yang kedua, a new car was bought by Tanya last month. Mobil baru dibeli oleh Tania bulan lalu, kayak gitu. Di sini subjeknya a new car, mobil baru, diikutin to be-nya was, karena keterangan waktunya kita lihat ada last month, kayak gitu teman-teman. Last month ini kan keterangan waktu untuk yang past, makanya kita gunain to be past di sini. To be past yang was karena ini menjelaskan subjek it sebenarnya, kayak gitu. Nah, itu tadi penggunaan to be. Kali ini kita lanjut ke pronoun ya teman-teman. Di pronoun ini ada 5 bagian. Yang pertama ada subjek, ada objek, kemudian possessive adjektif, possessive pronoun, dan refleksif. Untuk subjek itu sendiri, dia menjelaskan orang yang melakukan pekerjaan. Untuk di sini contohnya ada I, you, we, they, he, she, it, kayak gitu. Kemudian untuk objek, objek itu merupakan yang dikenai pekerjaan. Orang yang dikenai pekerjaan, kayak gitu teman-teman. Dan contohnya di sini me, you, us, them, her, him, it. Kemudian ada possessive adjektif. Possessive adjektif itu merupakan kata ganti kepunyaan. Karena possessive itu sendiri artinya kepunyaannya. Di sini possessive adjektif baik my, your, our, their, dan yang lainnya wajib diikuti oleh noun. Jadi possessive adjektif itu wajib diikuti oleh noun ya teman-teman. Berbeda dengan possessive pronoun yang di sebelahnya. Possessive pronoun juga menyatakan kepunyaan. Tetapi bedanya dia tidak diikuti lagi oleh noun. Untuk contohnya itu ada mine, yours, ours, theirs, hers, his, its, kayak gitu. Tadi misal nih di contohnya yang possessive adjective. It is my pen, kayak gitu. It is my pen. Itu contoh yang possessive adjective ya. Setelah kata my diikutin oleh noun. Nounnya aku contohin tadi pen gitu. Sementara kalau dia di possessive pronoun, dia cuma bilang it is mine, itu adalah punyaku, kayak gitu. Nah, di situ tadi di penggunaan mine ini kan nggak diikutin lagi dia dengan noun, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada refleksif atau refleksif pronoun biasa disebutnya. Dia menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan oleh si subjeknya atau orang yang berkaitan. Di sini ada myself, ourself, yourself, themself, herself, himself, sama itself. Untuk yourself ini kan dia bisa terbagi menjadi dua karena bisa berarti kamu atau kalian. Kalau yang berarti kamu kita gunain yang yourself, yang nggak ada tambahan es-nya. Sementara untuk yang berarti kalian kita tambahin yang ada es-nya, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke penggunaan pronoun ya teman-teman. Tadi pronoun sebagai subjek, sebagai objek, sebagai possessive adjektif, sebagai possessive pronoun, dan sebagai refleksif. Kita masuk ke yang pertama. Untuk contohnya, you are my sister. Di sini artinya kamu adalah kakakku. Di sini sebagai contohnya ada kata you. You di sini sebagai subjek, kamu, kayak gitu, dia sebagai subjeknya. Contoh yang kedua, I am a football player. Aku adalah seorang pemain sepak bola. I di sini sebagai subjeknya, kayak gitu teman-teman. Contoh yang ketiga, we are from Indonesia. Kita itu dari Indonesia. Di sini kata we ini sebagai subjeknya, kayak gitu teman-teman.
Kita lanjut ke penggunaan pronoun yang kedua. Contohnya, I asked them to help me. I asked them to help me. Aku meminta mereka membantuku, kayak gitu artinya ya teman-teman. Kalau tadi kan udah aku jelasin nih, sebagai subjek yang I ini kan sebagai subjek nih. Nah, yang sebagai objek itu yang me-nya di sini. Aku meminta mereka membantuku. Nah, ku-nya di sini atau me di sini, inilah yang merupakan objek. Untuk contoh kedua, she bought a t-shirt for me. Dia membeli t-shirt untukku, kayak gitu. Me di sini juga sebagai objek, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke penggunaan pronoun yang ketiga, yaitu sebagai possessive adjective. Biasanya diikuti oleh kata benda yang tadi aku bilang ya. It is your book, kayak gitu. Di sini kata possessive adjective-nya adalah your ini. Kemudian dia harus diikuti oleh noun atau kata benda, yang mana book di sini ya teman-teman. Untuk contoh yang kedua, my car is blue. Mobilku berwarna biru. Di sini ada kata my untuk possessive adjective-nya. Kemudian harus diikuti oleh noun, yaitu car, kayak gitu. Kita masuk ke penggunaan pronoun yang keempat sebagai possessive pronoun. Nah, di possessive pronoun ini dia tidak diikuti oleh kata benda. Contohnya, this book is mine. Buku ini milikku, kayak gitu. Di sini setelah kata mine kan nggak diikutin kata noun lagi gitu ya teman-teman. Untuk contoh yang kedua, that is not your phone, it is his. Itu bukan handphonemu, itu punya dia, kayak gitu. Dia laki-laki ya di sini. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwa possessive adjective maupun possessive pronoun untuk he sama, yaitu his. Kadang itu sering menjebak dalam soal kayak gitu teman-teman. Kemudian penggunaan pronoun yang kelima sebagai reflexive pronoun. Contohnya, I will buy myself new shoes. Aku akan membeli sepatu baru untuk diriku sendiri, kayak gitu artinya. I will buy myself new shoes. Aku akan membeli myself di sini artinya diriku sendiri. Jadi dia sendiri yang membeli sepatu untuk dirinya. Untuk contoh yang kedua, the cat is licking itself. Yang mana artinya kucing itu sedang menjilati dirinya. Kan biasa kan kucing menjilati badannya gitu. Di sini the cat sebagai subjeknya kan. Kemudian reflexive pronounnya itu yang itself ini, dirinya sendiri. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai to be dan pronoun dari aku. Sebelumnya, teman-teman boleh klik like, komen, dan subscribe ya untuk membantu channel ini. Setelah itu kita lanjut aja ke soal dan pembahasan. Di sini, soal nomor 134 yang diambil dari soal PKN tahun 2013. Maria Carey, accompanied by other judges, blank blank blank, deliberating to dedicate the winner of American Idol. Now, di sini perlu kita lihat ada kata keterangan waktu now. Nah, now ini merupakan yang present ya teman-teman. Sementara untuk kata accompanied by, di sini ada kata accompanied by, kita harus melihat subjek yang pertama atau subjek yang sebelum kata accompanied by-nya. Di sini ada kata Maria Carey. Maria Carey ini kan merupakan dia perempuan. Jadi jawaban yang benar adalah yang bola, yang B ya teman-teman. Kita gunain is. Kalau yang C sama D salah karena ini untuk to be past. Sementara untuk yang R, kita butuhnya to be untuk menjelaskan dia perempuan atau si, maka kita gunain yang is, kayak gitu ya teman-teman.
Untuk soal nomor 149 yang aku ambil dari soal Frankenstein tahun 2011, soal Frankenstein tahun 2014, they criticize blank 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 buying such an expensive car in this monetary crisis. Di sini kita harus mengetahui yang seperti yang aku jelasin tadi, bahwa possessive pronoun dan possessive adjective itu memiliki perbedaan, yaitu diikutin oleh noun dan tidak diikutin oleh noun. Di sini kita butuh yang gimana ya teman-teman? Di sini ada kata buying. Buying ini merupakan verb ing, yang mana dia bisa juga berarti sebagai noun. Maka kita harus mencari yang merupakan possessive adjective. Di sini yang merupakan possessive adjective itu hanyalah her, kayak gitu teman-teman. She merupakan subjek. Kalau she di sini she is, kan nggak mungkin lagi ya. Sementara hers merupakan possessive pronoun teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 158 yang aku ambil dari soal Frankenstein. It is them blank blank. It is them, he and his pregnant wife, who offer us free drink as an anniversary celebration. Di sini kita mencari mana kata yang salah. Ya, memang sih karena kita lagi bahas to be dan pronoun, jadi mudah jawabnya. Di sini yang menjelaskan to be cuma kata yang A ya, karena di sini katanya them. Perlu teman-teman ingat bahwa setelah kata it is harus diikutin oleh subjek. Jadi yang salah itu yang A. Setelah kata it is harus diikutin oleh subjek, harusnya di sini menjadi they. Ya, benar sekali teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 151 yang aku ambil dari soal Frankenstein tahun 2009. In the meeting, we gave the client our telephone number, and they gave their. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, di sini lebih sulit ya. Di sini ada kata our, ada they, kemudian ada them. Kalau dia tadi setelah possessive adjective harus diikutin oleh noun. Pertama kita lihat di sini our, diikutin oleh nounnya adalah telephone number. Jadi benar. Dan di sini ada kata they. They itu kan subjek ya teman-teman. Subjek sebelumnya ada kata n. Kalau ada kata n, kalimatnya harus setara. Di sini dia they-nya benar juga karena di sini sebelumnya ada kata we gave, kayak gitu teman-teman. Di sini jadi tetap benar menggunakan subjek. Kemudian di sini yang they ada kata there. Setelah there yang merupakan possessive adjective dari they harus diikutin oleh noun. Kalau dia nggak diikutin oleh noun, maka kita harus pilih yang possessive pronoun-nya. Maka kalimat yang benarnya adalah their-nya ini kita ganti jadi themselves, kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi soal-soal beserta pembahasannya dari aku. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah ini, kemudian jangan lupa untuk subscribe ya. Dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.